Halo sobat titik koma. Di sini kita percaya bahwa hidup itu bukan soal titik akhir, tapi soal jeda-jeda yang membentuk makna. Terima kasih karena udah menyempatkan hadir. Mungkin ini bukan kebetulan, tapi bagian dari cerita yang harus kamu dengar hari ini. Tempat buat berhenti sejenak, mikir pelan-pelan, dan nyari makna di balik pikiran dan perasaan. Kadang kita nggak butuh jawaban, cuman butuh ruang buat ngerti diri sendiri, pelan-pelan tapi sampai. Hati-hati kalau lo pernah ngalamin kejadian kayak gini. Awalnya cuma adu argumen receh. Dia ninggiin suara, lo masih nahan. Dia nyenggol hal yang personal, lo mikir, ya udah deh. Mungkin dia lagi capek. Nggak lama, lo yang malah minta maaf. Padahal jelas-jelas lo yang disakitin. Parahnya lagi, lo malah ngerasa semua salah lo. Lo mulai mikir, apa gue terlalu drama ya? Terlalu baper, terlalu nuntut? Padahal lo cuma pengen dimengerti. Tiap hari lo diputer-puter, logika lo dibelokin, perasaan lo dibikin ragu. Lama-lama, lo nggak yakin lagi sama realita lo sendiri. Kalau pernah, selamat datang di dunia gaslighting. Ini episode pertama dari serial obrolan yang bakal ngebahas hal serius dengan cara yang santai, cerdas, dan deket sama hidup lo. Topik kita kali ini bukan sekadar toxic relationship, tapi manipulasi psikologis yang bisa bikin lo ngeraguin realita lo sendiri. Namanya gaslighting. Gua tahu ini bukan topik ringan, tapi justru karena itu kita harus ngobrolin. Karena gaslighting itu bukan cuma bikin lo sakit hati, tapi juga bikin lo kehilangan diri lo sendiri dan lupa gimana rasanya percaya sama diri sendiri. Lo pernah gak sih ngerasa kayak gila sendiri gara-gara omongan orang? Kayak lo yakin banget barusan lihat dia chatan sama mantannya. Tapi pas lo tanya, dia malah bilang, serius deh kamu tuh suka halu, kamu mikir yang enggak-enggak mulu. Nah bro, itu yang namanya gaslighting. Seni manipulasi tingkat dewa yang bikin lo ngeraguin realita lo sendiri. Gila gak tuh? Gaslighting itu bukan istilah baru-baru amat bro, asalnya dari drama teater tahun 1938, judulnya Gaslight, yang kemudian difilmin juga. Ceritanya tentang suami yang pengen istrinya dikira gila. Dia ngerubah-rubah kondisi rumah kayak ngedim lampu minyak gaslight. Tapi pas istrinya nanya, dia bilang, itu cuma perasaan kamu aja. Lama-lama istrinya beneran mikir, apa gua yang gak waras ya? Nah dari situlah istilah gaslighting dipakai buat nyebut teknik manipulasi yang bikin orang ngeraguin akal sehatnya sendiri. Lu tahu nggak? Sekarang gaslighting nggak cuma di film doang bro. Di tongkrongan, rumah, pacaran, kantor, semuanya bisa jadi arena gaslighting. Tapi kenapa ya? Gaslighting bisa kejadian segampang itu. Bahkan kadang kita nggak sadar lagi dijebak. Ada 3 alasan utama bro, dan 3-tiganya sering banget kejadian di sekitar kita. Pertama, karena banyak orang nggak sadar lagi di gaslight. Contohnya gini, lu lagi debat kecil sama pacar dan lu bilang, aku ngerasa akhir-akhir ini kamu cuek. Tapi dia jawabnya gitu, cuek dari mana sih? Kamu aja kali yang terlalu nempel terus, aku juga butuh ruang napas. Terus lu mulai mikir, oh mungkin gue terlalu nuntut ya. Padahal ya jelas-jelas dia yang mulai ngejauh. Jarang chat, gak ada kabar. Tapi semua dibalikin ke lu. Dan lu gak sadar itu gaslighting. Karena bentuknya halus, masuknya lewat rasa bersalah. Kedua, karena gaslighter itu jago main kata. Misalnya lu bilang ke dia, aku gak suka cara kamu ngomong tadi, ngerasa direndahin. Dia langsung jawab, CEO, serius? Itu bercanda doang kali. Kamu baper amat, semua juga ketawa. Dan lo jadi ragu, iya ya, apa gue terlalu serius? Padahal bro, itu bukan bercanda, itu ejekan yang dibungkus tawa. Tapi lo disuruh percaya bahwa rasa nggak nyaman lo itu salah. Dan lo diem, karena lo takut dibilang baperan. Ketiga, karena zaman ini ngebikin kita nggak sempet mikir pelan-pelan. Contohnya, dia kirim chat ngebingungin, terus 5 menit kemudian muncul story dia yang ngegas. Habis itu DM lagi, kamu tuh gak pernah percaya sama aku. Dan lo langsung panik, kepikiran. Ketik klarifikasi panjang-panjang. Lo belum sempet nanya, ini kenapa sih? Tapi lo udah ngerasa lo yang salah. Itu cara paling cepat buat gaslighting bekerja. Bikin lo reaktif. Bikin lo gak sempet mikir. Dan 3 hal itu gabung jadi satu jebakan pelan-pelan. Lo nggak sadar, tapi perlahan suara hati lo dibungkam. Lo mulai mikir, apa iya gue terlalu sensitif? Apa iya ini semua cuma perasaan gue doang? Padahal enggak, perasaan lo valid. Dan lo nggak sendirian. Tapi kadang kita susah banget ngebedain, ini gaslighting. Atau emang gue yang terlalu sensitif.
Nah, biar lu bisa ngerasain bedanya, gua mau ajak lu bayangin satu hal. Bayangin lu jalan di ruangan yang gelap banget. Lu nggak tahu ada apa di depan, tapi akhirnya lu nemu saklar. Lu nyalain lampu, terang, lu lega. Tapi 5 detik kemudian ada yang matiin lagi. Lu nyalain ulang, dia bilang, lu ngigau. Lampunya nggak mati kok. Lu mulai bingung, lu yakin tadi terang. Tapi dia bilang enggak. Lalu lu ragu. Mata lu atau pikirannya yang salah. Dan dari situ, pelan-pelan lu mulai mikir, apa gua yang nggak waras? Itu efek gaslighting. Dia bukan nyakitin badan lu, tapi nyusup ke pikiran lu. Bikin lu ngerasa gila, padahal yang ngerusak logika lu, itu dia. Gue tahu ini obrolan gak nyaman, tapi justru di situ letak pentingnya. Karena kalau lu bisa ngasih nama buat luka lu bisa mulai sembuhin dia. Dan jangan salah, gaslighting gak cuma soal siapa yang ngomong, tapi soal gimana mereka bikin lu ngerasa. Kita jeda dulu ya, biarkan pikiran dan hati kita mulai terusik dan sedikit kontemplasi ke belakang tentang memori dan rasa yang kita rasakan. Di episode selanjutnya, kita bakal masuk ke bagian yang lebih tajam dan jujur. Tanda-tanda lo lagi di gaslight, bukan bucin, tapi dimainin. Gua bakal beberin 5 ciri halus yang sering banget kejadian di hubungan, tapi lu nggak sadar lu lagi disetir. Dan yang paling penting, gua nggak cuma mau lu paham, nah gua mau lu bangkit. Lo nggak gila, lo bukan terlalu sensi, lo nggak lebay. Lo cuma lagi deket sama orang yang jago banget, bikin lo meragukan isi kepala lo sendiri. Dan sekarang, lo punya nama buat itu. Gaslighting. Mungkin hari ini lo nggak cuma nemuin konten, tapi juga bagian dari diri lo sendiri. Kita nggak lagi berlomba siapa paling kuat, siapa paling waras, siapa paling sembuh. Kita cuma lagi bertumbuh dengan luka, dengan bingung, dengan doa-doa yang belum dijawab. Kalau lo ngerasa ini lo banget, tolong jangan diem, ceritain di komentar. Subscribe juga, nyalain lonceng, karena obrolan kayak gini bukan sekali lewat, ini perjalanan panjang. Dan lo nggak harus jalan sendirian. Karena titik itu bukan akhir, masih ada koma. Cerita lo belum selesai.